Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen itu mengenal Tuhan secara utuh. Lah pertanyaannya, mengenal Tuhan secara utuh itu yang seperti apa? Kita akan terlebih dahulu perhatikan apa yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 10. Demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, dari sini kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa sesungguhnya mengenal Allah itu kita harus juga mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita juga harus mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dengan kata lain, penderitaan Yesus itu juga bagian penting dari iman orang Kristen. Semua itu penting, ketiga-tiganya tadi penting, saudara. Semua itu dibutuhkan agar memperoleh hidup yang kekal, supaya orang Kristen itu bisa beroleh keselamatan, bisa dikembalikan ke rancangan semula, bisa sampai kepada atau memperoleh yang namanya panggilan surgawi, seperti yang dituliskan dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, saudara. Berbicara mengenal Yesus, ini sesungguhnya banyak orang memahaminya secara dangkal. Saudara, memang banyak orang itu tahu tentang Yesus, tetapi harus diakui loh saudara, tidak banyak yang mengenal Dia. Saudara, itu sama dengan banyak orang Barat, orang Eropa, orang luar negeri, ya, yang tahu Indonesia, tapi sesungguhnya tidak banyak yang mengenal Indonesia. Mereka taunya yang namanya Indonesia itu Pulau Bali, saudara. Begitu. Demikian pula banyak orang Kristen, kalau jujur, sebenarnya belum mengenal Tuhan Yesus. Kalaupun mengenal, belum secara utuh. Mereka hanya tahu, itu pun sebatas kasih-Nya, kuasanya, berkat-Nya, serta mujizat-Nya. Itu pun dengan pemahaman yang dangkal. Bahkan tidak sedikit yang memiliki pemahaman yang salah akan hal itu. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang berpikir dengan mengenal Tuhan Yesus dan ditandai dengan menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, hidupnya akan jadi enak, diberkati, bisa menikmati kuasanya, kalau sakit disembuhkan, kalau menghadapi masalah dibebaskan, saudara. Lalu kalau mati masuk surga. Nah, padahal kan yang benar tidak demikian, saudara. Allah itu tidak hanya kasih, tidak hanya berkuasa, memberkati, dan penuh mujizat, tapi juga adil, punya tatanan, dan berintegritas tinggi, saudara. Adil artinya Allah itu pasti akan menghukum orang yang bersalah. Punya tatanan, maksudnya memiliki hukum atau aturan, ya. Berintegritas artinya Allah itu patuh dan taat pada hukum yang Ia tetapkan, dan Ia tidak akan pernah melanggarnya, saudara.
Ya, buktinya sudah bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi ketika perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Tidak hanya itu, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Apa yang terjadi? Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dikatakan supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 23. Itu bukti bahwa Allah itu adil, saudara. Allah itu berintegritas. Allah itu punya tatanan. Tuhan Allah, perhatikan, pada zaman Nuh memusnahkan bumi dengan air bah karena bumi telah rusak, dikatakan penuh kejahatan. Kejadian 6 ayat 7. Juga pada zaman Lot, Tuhan memusnahkan kota Sodom dan kota Gomora dengan hujan belerang dan api, saudara. Kejadian 29 ayat 1 sampai 19. Kurang jelas apa? Meskipun kasih, tetapi ia juga adil. Saudara, keadilan dan kekerasan Allah ini pun harus kita perhatikan. Ini penting, bahkan sangat penting. Sayang sekali banyak orang Kristen yang kalau jujur boleh dikatakan itu menyepelekan, saudara. Karena fokusnya terlalu ke arah kasih. Saudara, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, hidup kita itu akan cenderung sembarangan. Kita tidak akan pernah melayani Tuhan, karena pada dasarnya apa? Melayani Tuhan itu melayani pikiran dan perasaannya. Kita nggak bisa, saudara. Karena kita tidak mengenal Dia secara utuh, saudara. Orang yang seperti ini suatu ketika akan kaget saat mengalami kekerasannya, ketika murka Allah menimpa dirinya, ketika menerima hukuman, bahkan kalau sampai kelak terpisah dari Dia selama-lamanya. Itu sangat mungkin kita alami meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, saudara. Nah, yang perlu diperkarakan, yang jadi pertanyaan, pernahkah kita memikirkan hal itu? Pernahkah kita memperkarakan hal itu? Saudara, apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar secara utuh? Mari, saudara, kita berpikir sejenak. Nah, mungkin saudara juga dalam hati berkata, tapi Pak, kenapa Tuhan Yesus juga melakukan mujizat serta perkara-perkara yang besar? Orang sakit sembuh, ada mujizat air jadi anggur, 5 roti dan 2 ikan, bahkan membangkitkan orang mati. Oh iya, itu memang Tuhan Yesus lakukan.
Ya, kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya, dan tanda heran? Nah, ini kita harus tahu. Yang pasti itu bukan tujuan kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Coba perhatikan apa yang ditulis dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas kan? Tidak dikatakan untuk melakukan mujizat dan tanda heran kan? Coba perhatikan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, di mana ibu mertua Simon sakit demam waktu itu. Yesus sembuhkan. Malamnya apa yang terjadi? Dibawanya banyak orang sakit, bahkan ada yang kerasukan setan, dibawa kepada Yesus dan memang disembuhkan, saudara. Tapi rupanya Tuhan Yesus lelah dan tidak dilanjutkan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Alkitab mencatat Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Disusul oleh Simon dan teman-temannya tadi, saudara. Dan di Markus 1 ayat 37 sampai 38 sangat jelas dikatakan demikian. Waktu menemukan dia, mereka, maksudnya Simon dan teman-teman tadi, berkata, semua orang mencari Engkau, Tuhan. Jawabnya, maksudnya jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Itu jawaban Tuhan Yesus. Ternyata dari sini kita tahu Tuhan Yesus menolak untuk melakukan mujizat kesembuhan lagi dan lebih memilih untuk memberitakan Injil. Dan ia dengan tegas kok berkata, karena untuk maksud itulah, maksudnya untuk maksud memberitakan Injil, ia telah datang. Jadi Tuhan Yesus bukannya tidak bertanggung jawab, tapi memang kedatangannya bukan untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan orang sakit, tapi untuk Injil. Ini harus diperhatikan benar, saudara. Jadi Yesus datang itu untuk Injil dan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kalaupun ya kita melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu hanya sebagai sarana, sebagai tanda agar orang bisa menerima apa yang diajarkan, apa yang diberitakan, yaitu Injil Kerajaan Surga. Ya, begitu, saudara. Karena masyarakat pada waktu itu mengenal Tuhan Yesus bukan sebagai Mesias, tapi sebagai anak Maria dan Yusuf, si tukang kayu. Itulah sebabnya dibutuhkan tanda, dibutuhkan mujizat untuk meyakinkan orang-orang waktu itu. Sekali lagi, mujizat itu tanda supaya Injil bisa diberitakan dan diterima. Mujizat itu sesungguhnya dibutuhkan orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Dan harus diingat betul bahwa mengalami dan melakukan mujizat bukan merupakan suatu tanda kedewasaan rohani seseorang, dan bukan suatu tanda bahwa seseorang yang mengalami mujizat itu pasti selamat, saudara. Lah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana? Kita sudah kenal Tuhan Yesus belum? Tentu sudah, kan? Ya, maka sesungguhnya kita ini tidak lagi butuh tanda dan mujizat,
Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengalaminya. Bukan berarti Tuhan tidak akan melakukannya untuk kita. Bisa saja kalau Tuhan pandang perlu, Tuhan pasti kerjakan, saudara. Beda lagi kalau saudara masih kanak-kanak rohaninya. Ya, bolehlah mengharapkan mujizat, ibarat anak kecil yang suka dikasih coklat, boneka, atau es krim, saudara. Itulah sebabnya, saudara, mari kita ubah cara berpikir kita. Pengenalan kita akan Tuhan harus benar-benar benar, supaya kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi yang berharga tadi, saudara. Tinggal bersama Tuhan Yesus dan memerintah bersama Dia di surga. Yang kita cari harus pribadi Yesus, bukan kasih, bukan berkat, bukan kuasa, apalagi mujizatnya. Ya. Dan tanda atau ukuran seseorang ya mengenal Tuhan Yesus dengan benar, yaitu saat orang itu bisa menghidupkan Yesus dalam hidupnya, atau pikiran dan perasaannya semakin serupa dengan Yesus. Dan itu butuh diperjuangkan, saudara. Itu tidak otomatis dan tidak seketika. Itulah kenapa Rasul Paulus memaksakan dirinya serta berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi saudaraku, mari kita jangan cepat berpuas diri karena sudah menjadi orang Kristen, tetapi tetaplah berjuang untuk mengenal pribadinya secara utuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian, saudara. Kita dengar, kita pujikan bersama untuk meneguhkan firman yang sudah kita dengar. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki.
segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa. Bersyukur dan berterima kasih Engkau berkenan berbicara kepada kami, mengingatkan, menegur kami, agar kami tidak hanya sekedar tahu akan Engkau, tetapi benar-benar mengenal pribadi-Mu, bahkan secara utuh, bukan hanya tentang berkat kasih serta mujizat-Mu saja yang selama ini kami tahu, tetapi Engkau mau supaya kami juga memperhatikan keadilan, kekerasan-Mu, ya Bapa, sehingga kami boleh hidup dengan penuh kewaspadaan. Kami boleh memperhatikan kebiasaan hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, sehingga kelak kami akan kembali berjumpa dengan Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti program ini, yang mana mendengarkan, memperhatikan, bahkan menghidupi firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita dan persoalan yang mereka hadapi di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak. Dan jika sebentar program ini berakhir, kami berpisah satu sama lain melanjutkan aktivitas kami, kami juga percaya Engkau menyertai, dan kami menerima berkat terbaik daripada-Mu, ya Allah. Berkat-berkat surgawi, baik itu berkat-berkat jasmani ataupun berkat rohani, di dalam kasih serta damai sejahtera Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam arwah M dan sampai jumpa.